selamat sore Tribuner. Selamat berjumpa kembali dengan kita berdua di program Selamat Sore Medan. Di edisi Jumat tanggal berapa ini, Tru? Tanggal 9 Desember tahun 2023. 8 salah. Ya, 8 Desember 2023. Bener gak sih tanggal 9? Biar cepat gajian maksudnya. Tanggal 8 Desember 2023 kembali kita akan menghadirkan 3 berita unggulan yang hari ini kita hadirkan ke ruang dengar Tribuner semuanya ya. Dan seperti biasa ada berita kriminal juga. Selalu jadi favorit ya. Betul sekali. Ya, baik. Nah, hari ini sudah memasuki hari ke-8 atau sekitar hampir 2 minggu ya pelaksanaan kampanye pemilu 2024 mendatang ya. Seperti biasa ini konfliknya semakin ini ya, Kak ya, semakin terbuka ya, semakin terbuka juga, semakin mengkerucut ke ini person juga ya. Kemarin juga heboh spanduk asam sulfat ya. Ya, asam sulfat. Nah, tapi kita berharap apapun itu semoga di masa kampanye Pilpres dan pemilihan legislatif 2024 ini berjalan dengan baik, lancar, damai ya, tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Yang pasti kemarin KPU sempat menyampaikan, KPU pusat ya, bahwa di Indonesia itu belum ada sejarahnya pemilu berdarah-darah. Betul sekali. Dan semoga ini akan di pemilu kali ini juga seperti itu. Iya. Dan kita berharap juga para calon-calon kepala daerah, maksudnya calon presiden, kemudian juga caleg-caleg legislatif ini kan tidak menyerang pribadi lah, tetapi bersaing secara sportif bersaing secara sportif dan juga memperlihatkan bagaimana program-program mereka untuk merebut hati rakyat nantinya. Ya, baik. Ya, untuk berita pertama kita lanjut dari lanjutan ini ya, peristiwa pencabulan yang dilakukan oleh Henry Cahaya Putra 26 tahun terhadap puluhan anak di Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah yang membuat pengakuan. Nah, dalam konferensi pers yang dipimpin Kapolres Tapanuli Tengah AKBP Basa Emen Banjarnahor dan Kasareskrim AKP Arlim Perlindungan, disebutkan bahwa Henry yang bekerja sebagai montir ini menyatakan telah mencabuli 27 anak laki-laki. Dalam pengakuannya tidak semuanya disodomi, melainkan 20 hanya diraba alat kelamin dan 7 anak yang diruda paksa. Nah, jumlah ini diperkirakan dilakukan oleh Henry selama kurun waktu setahun belakangan ini. Nah, modusnya adalah dia memanfaatkan keahliannya dalam bermain game online yang sehari-hari berada di bengkel, sehingga anak-anak ini berdatangan di tempatnya. Nah, setelah korban terhanyut bermain game menggunakan handphone, tersangka yang dipinjamkan ia pun beraksi mulai mencabuli korban ya. Nah, perbuatan pelaku ditambah dengan caranya yaitu mengikat hingga menyumpal mulut korban dengan menggunakan kain. Dikatakannya perbuatan itu dilakukan karena ia tak bisa menahan nafsunya. Nah, seperti apa videonya ini, mari kita saksikan bersama-sama. Saya merasa bersalah dengan perilaku perbuatan saya yang saya lakukan selama setahun ini. Apakah selama ini sebelum Anda menjadi pelaku pernah juga menjadi korban? Saya tidak pernah menjadi korban sama sekali. Dasarmu melakukan perbuatan ini apa? Karena nafsu saya yang tidak bisa ditahan. Terus apa yang harus kau sampaikan kepada keluarga korban yang sudah melakukan perbuatan bejat ini? Kepada keluarga korban, saya mau minta maaf sedalam-dalamnya atas perbuatan yang saya lakukan, karena saya sendiri pun merasa bingung atas apa yang saya lakukan selama ini, dan saya minta maaf sebanyak-banyaknya kepada keluarga korban dengan perilaku saya yang keji ini. Oke, ada yang kau sampaikan lagi? Ada lagi? Modus yang kau lakukan kepada anak-anak seperti apa? Dan berapa jumlah korban yang pasti yang telah kau sodomi? Untuk modus yang saya gunakan, saya lebih tepatnya saya suka bermain game. Anak-anak sering datang ke rumah saya karena saya kebetulan salah satu pemain game yang lumayan handal, yang mengakibatkan mereka datang ke bengkel ke tempat saya duduk dan berkumpul. Di situ timbul hasrat saya untuk memegang alat kelamin mereka, tetapi tidak sampai mensodomi.
Jumlah korban yang pasti berapa yang telah kau lakukan? Jumlah korban pasti seingat saya berjumlah 27. Ulangin. 27 itu bukan disodomi, tetapi saya hanya memegang alat vitalnya. Nah baik, itu tadi laporan dari kasus pencabulan yang dilakukan oleh seorang pemuda. Nah kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Medan, Freddy, untuk melihat bagaimana perkembangan kasus ini. Selamat sore, Freddy. Ya, selamat sore Bang Kruli dan Kak Eti. Ya, jadi tersangka pencabulan terhadap kayaknya belum ada kita tanya. Itu kan udah langsung dijelaskan. Oh, iya. Kayaknya ini udah hafal ini ya. Semangat Desember ya. Oke, silakan lanjutkan laporan Anda. Kita hanya mendengar saja nanti. Oke. Soalnya bajunya sama ya warnanya. Oh iya. Sama aja ya. Inisiatifnya tinggi gitu ya. Ya semoga inisiatif tinggi sejajar dengan inilah ya, tunjangan gitu ya. Oke, lanjut, silakan. Ya Freddy, silakan. Iya, Bang Truli dan Kak Eti juga pemirsa Tribun Medan. Jadi Polresta Penuli Tengah itu menangkap Henry Cahaya Putra itu karena mencabuli sekitar 27 anak laki-laki di Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah. Nah, Henry sendiri itu ditangkap di Bekasi, Jawa Barat sebulan setelah dia melarikan diri. Jadi polisi juga sempat menerbitkan daftar pencarian orang terhadap Henry. Jadi memang kasus ini terungkap itu dari salah satu korban yang mengaku kepada orang tuanya mengalami sakit ya di bagian anusnya. Kemudian setelah ditanyain ternyata mengatakan menjadi korban sodomi oleh tersangka begitu, sehingga orang tua melapor dan saat itu sempat terjadi demonstrasi warga sekitar untuk mendatangi atau menggeruduk ke rumah si Henry. Ternyata aksi itu diketahui sehingga si Henry itu melarikan diri. Makanya sekitar sebulan lah baru berhasil ditangkap di Bekasi begitu Bang dan Kak Eti. Iya, Freddy, ini kan interval waktu cukup lama ya kalau dari pengakuan korban ini ya, pengakuan pelaku itu sampai 1 tahun kurang lebih, sehingga puluhan anak-anak ini bagaimana bisa terjadi seperti ini? Apakah memang anak-anak yang menjadi korban ini tidak membuat pengaduan kepada orang tuanya atau bagaimana, Freddy? Kira-kira ada informasi seperti itu? Nah, memang pelecehan ini cukup lama ya memang Kak. Jadi tahun, dan mereka ini para korban ini tidak berani untuk mengatakannya pada orang tuanya. Kemudian mereka juga belum memahami sebenarnya apa yang mereka sendiri alami begitu. Makanya juga mereka tidak melapor karena kan rata-rata korban ini umurnya 10 sampai 11 tahun gitu. Jadi memang total korban itu sebelumnya kita dapat data itu lebih dari 30 orang, tapi pengakuan dari tersangka itu ada 27 anak laki-laki yang dicabuli, tapi yang disodomi itu 7 orang. Jadi 20-nya itu hanya dipegang-pegang dan sebagainya begitu Kak. Freddy, apakah dari pengakuan pelaku ini apakah ada korban yang pernah menjadi korban pencabulan ini lebih dari 1 kali? Nah, kalau itu memang belum diketahui apakah ada korban yang lebih dari sekali, tapi memang sepertinya ada dugaan mengarah ke sana karena dari 1 korban yang disodomi itu 1 inisial AHH itu mengalami infeksi Kak di bagian anusnya. Jadi itu ada makanya dialah yang kondisinya cukup memprihatinkan di antara korban-korban lain gitu. Jadi infeksi dan membutuhkan bantuan dan ataupun dari pemerintah pusat ya. Bahkan mereka minta tolong kepada KPAI supaya bantu melaksanakan trauma healing maupun pengobatan gitu. Karena memang dari puluhan korban itu yang 7 resmi membuat laporan dan sisanya itu tidak membuat laporan karena
tidak memiliki uang. Jadi memang membuat laporan itu memang gratis, tapi kan visumnya itu kan membutuhkan uang sekitar berapa ratus ribu atau juta gitu untuk melaksanakan visum itu. Jadi visum itu kan memang tidak ditanggung oleh polisi, jadi ditanggung sendiri, sehingga mereka tidak melapor karena memang orang tua mereka hidup berada di garis kemiskinan. Apakah tidak ada lembaga perlindungan anak, Freddy, yang melihat ini sebetulnya kan sesuatu yang memang harus diprotek gitu ya, sesuatu yang harus harus dilakukan upaya bagaimana supaya ini bisa berjalan secara hukum. Bagaimana lembaga perlindungan anak melihat ini? Iya, seperti memang dianggap kurang aktif mungkin, jadi mereka bantuan dari kecamatan dan polisi kemarin untuk Trauma Healing. Jadi makanya mereka meminta KPAI supaya turun langsung, khususnya KPAI pusat, untuk membantu para korban ini, karena memang orang tua korban ini khawatir jika hari ini anak mereka menjadi korban, mereka khawatir depannya mereka akan menjadi pelaku begitu. Iya. Karena mengalami trauma dan mengalami tidak percaya diri ya. Iya. Kemudian Freddy, bagaimana respon dari KPAI sendiri? Ini kan ada permohonan begitu ya. Apakah pihak KPAI sudah memberikan feedback terkait hal ini? Sejauh kita mendapat informasi respon dari KPAI, makanya kemarin tuh kuasa hukum daripada korban ini kita menurut KPAI pusat itu memberikan perhatian khusus terhadap korban ini berada di garis kemiskinan, Kak. Kalau anak-anak sendiri kira-kira bagaimana, Freddy? Selain tadi yang dijelaskan Freddy, satu anak yang agak berat ya, mengalami penanganan khusus gitulah. Kira-kira anak-anak lain gimana? Apakah ada informasi terkait hal ini? Ya, jadi yang lainnya itu mengalami trauma dan kemudian begitu kasus ini juga mulai terungkap dan mereka sadar bahwa itu menjadi mereka mungkin seperti trauma dan ya, Kak. Freddy, terkait suaranya nggak jelas ya? Iya, kayaknya di sinyal ya? Iya. Putus, Pak. Putus ya, kayaknya sinyalnya kurang bagus. Terakhir mungkin Freddy, satu lagi, pelaku ini apakah memang dia asli orang Sorkam, pendatang untuk bekerja di daerah itu, atau bagaimana Freddy? Bagaimana keseharian? Apakah dia mempunyai istri? Informasi yang kita dapatkan, dia itu warga situ dan bekerja sebagai montir di salah satu bengkel di daerah situ. Jadi memang terputus. Iya. Oke, baik. Itu tadi Tribuners ya. Masih banyak ya informasi yang kita gali ya. Nanti mungkin boleh kita ini lagi lah tersambung lagi ya. Ya, yang pasti tadi itu kasus pencabulan terhadap bocah laki-laki. Sepertinya ini memang harus butuh atensi lah ya. Iya. Dan bukan yang pertama ya, cukup sering ya terjadi di Sumatera Utara. Kekerasan seksual terhadap anak. Dan ya seperti dikatakan Freddy tadi bahwa korban punya potensi untuk menjadi pelaku ketika dewasa nanti. Semoga ini tidak terjadi pada anak-anak 27 orang ini ya, bocah-bocah korban pencabulan, dan semoga masalah ini bisa cepat diselesaikan secara hukum ya. Betul. Baik, Truli, kita bergeser ke dulu berita kedua ya, masih kriminalitas ya. Dari Tapanuli Tengah kita bergeser ke Deli Serdang kali ini. Masih Medan. Terkait dengan Deli Serdang, Helvetia. Oh, Helvetia ya. Masih cerita yang mengenaskan juga, kemungkinan kriminal. Seorang wanita bernama Rusmiati berusia 52 tahun ditemukan tewas diduga usai menjadi korban perampokan. Peristiwa ini terjadi di rumahnya yang terletak di Jalan Kapten Sumarsono, Gang Mawar, Desa Helvetia, Deli Serdang pada Jumat tadi pagi. Menurut Rusmanto, si abang korban, awalnya ia mendapatkan telepon dari keluarga yang lain dan menceritakan kondisi korban. Ia menjelaskan selama ini adiknya memang memiliki penyakit epilepsi sehingga dia tidak terlalu khawatir mendengar hal itu ketika ia mendapat kabar bahwa adiknya mengalami sakit.
Kemudian dikatakannya ia mendapat kabar bahwa korban sudah meninggal dunia. Ia terkejut langsung mendatangi rumah korban. Lebih lanjut ia menjelaskan merasa curiga, ia pun menghubungi Babinsa di kawasan tersebut dan mengecek kondisi di dalam rumah. Setelah dilakukan pengecekan, ternyata tabung gas ukuran 3 kg di rumah tersebut sudah hilang. Sebelum kejadian, memang korban ditinggal sendirian di rumah lantaran penghuni lainnya sedang sibuk beraktivitas. Rusmanto kemudian menyampaikan, setelah kejadian itu ia mendatangi kantor polisi untuk melaporkan peristiwa tersebut. Sementara jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan autopsi. Terkait kejadian ini, Tribun Medan masih berupaya mengkonfirmasi pihak kepolisian. Baik, Tribuners, kita saksikan dulu video yang akan ditayangkan berikut ini. Pihak keluarga gimana nih Pak? Sudah Pak? Ya, rame kayak gitu itu ya awalnya yang minta bantuan dari pihak polisi pelabuhan diri itu apa itu mengungkap misteri ini. Orangnya ini kan nggak ngepunya itu dia banyak tuntutan nggak punya nggak baik lah orangnya. Untuk nama korban siapa Pak? Rusmiati. Untuk nama Bapak Pak? Rusmanto sebagai adiknya. Sebagai abang. Oh abang korban. Ya, Tribuners, kasus meninggal dunia seorang ibu-ibu. Baik, untuk informasi lebih lanjut kita terhubung dengan reporter dengan Alfiansah. Ya, selamat sore Alfiansah. Ya halo, selamat sore. Saya dan iya. Orang-orang ini dua aja ya yang apa ya? Ya, bagaimana perkembangan dari kepolisian? Apakah sudah ada? Ya, baik Bang Ruli dan KSI dan juga Tribuners. Ya, untuk perkembangan dari pihak kepolisian tadi sempat kita konfirmasi Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan di mana katanya saat ini petugas masih berada di lokasi dan melakukan pengecekan serta melakukan pemeriksaan beberapa orang saksi di lokasi kejadian. Nah, kasus tersebut saat ini masih dalam penyelidikan pihak polisian. Namun tadi polisi mengatakan bahwasanya memang dugaan sementara bahwasanya kasus ini merupakan kasus perampokan, di mana dari rumah si korban ini ada benda yang hilang, yaitu berupa gas ukuran 3 kilo yang diduga itu diambil sama terduga pelaku ini. Untuk korban saat ini sedang masih berada di Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk menjalani otopsinya. Begitu Bang. Ya. Nah, artinya ini sudah fix ya, memang Ya. Ini ya, apa sih namanya, motifnya adalah perampokan ya? Ya, dugaan awal dari hasil penyelidikan awal yang dilakukan oleh pihak polisian untuk sementara dugaannya itu memang kasus perampokan Bang, karena ada barang korban yang hilang dan juga korban ini terluka begitu di bagian lehernya, diduga digorok oleh terduga pelaku. Namun untuk identitas pelakunya ini sampai saat ini masih dicari tahu oleh pihak polisian dan polisi masih memeriksa beberapa orang saksi di lokasi, begitu Bang. Oh iya, berarti awalnya si kakak ini curiga karena dia merupakan penderita epilepsi, jadi mungkin dia melukai dirinya sendiri, seperti itu ya? Ya, awal mula tadi dari pengakuan abangnya ini karena si korban ini mengalami penyakit, gitu, mengalami
suatu penyakit. Awalnya Bang Eni kan tidak tinggal serumah begitu dengan si korban. Di awalnya mendapatkan telepon dari pihak keluarga, namun ketika itu dia beranggapan bahwasanya itu merupakan hal biasa, efek dari sakit yang diderita si korban ini. Dia pun tidak terlalu khawatir, namun beberapa saat kemudian dia dihubungi kembali dan menceritakan bahwa si korban ini meninggal dunia dalam kondisi lehernya itu sudah terlukai lah dengan senjata tajam, Bang. Oke. Ya, Vian, kira-kira di rumah itu si korban tinggal dengan siapa ya? Ya, dia tinggal dengan beberapa orang keluarganya, namun tadi pagi itu keluarganya sudah beraktivitas ya Kak, seperti biasa itu. Ada yang ke sekolah dan ada yang pergi bekerja, sehingga dia tinggal sendirian pagi itu di rumah Kak. Iya, kemudian pada saat kejadian atau terbunuhnya korban sampai kemudian ditemukan, itu kira-kira apakah ada perkiraan waktu? Ya, perkiraan waktunya itu yang pertama kali mengetahui itu saudaranya juga yang merupakan tetangga dari korban ini. Rumahnya itu bersebelahan karena memang sering dikunjungi korban ini. Si keluarganya ini mendatangi rumah dari si korban dan melihat korban sudah tergeletak bersimbah darah Kak, di lokasi. Apakah tetangga korban itu tadi tidak mendengar ada suara-suara yang mencurigakan, tidak ada keributan-keributan seperti itu, Vian? Ada informasinya terkait hal itu? Ya, berdasarkan keterangan dari abang si korban ini, keluarganya yang lain itu yang kebetulan tinggal di rumah di samping rumah korban ini tidak mendengar apapun nggak, yang apakah ada orang datang ataupun tidak ada, dan tidak ada merasa curiga juga Kak dengan kejadian yang terjadi tadi pagi itu. Tapi tidak ada keterangan dari dari tetangga korban ya, karena kan yang paling berdekatan ya seharusnya ya. Ini kan kalau abang kan tidak di lingkungan tersebut tinggalnya. Tidak ya, itu belum ada juga Kak ya. Nanti mungkin bisa kita update juga dari pihak kepolisian yang sudah melakukan pemeriksaan saksi di lokasi Kak. Iya ya. Dan tidak ada misalnya semacam CCTV gitu yang ada di sekitar lokasi untuk bisa mengetahui bagaimana kejadian ini sebenarnya? Ya, nanti mungkin bisa kita tanya juga dengan pihak kepolisian apa saja yang barang bukti yang kita di evakuasi, termasuk juga mungkin polisi menemukan rekaman CCTV ya di sekitaran. Baiklah, ya, kalau begitu Vian, terima kasih informasinya ya. Kita masih menunggu update berita-berita ini dan berita yang lain tentu saja. Selamat sore, selamat bertugas kembali Vian. Ya. Nah, baik Tribuners, kita masuk ke berita terakhir, yaitu dari aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Pencari Keadilan AMPK yang menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Sumatera Utara. Nah, tuntutan mereka yaitu maraknya pencurian listrik di Kota Medan sekitarnya, khususnya untuk penambangan Bitcoin ilegal. Nah, penanggung jawab aksi Frans Yanturi mengatakan pihaknya masih mengadu ke DPRD Sumut lantaran sering terjadi kebakaran dikarenakan aksi pencurian listrik. Dikatakan Frans, pihaknya berharap agar PLN dapat bertindak tegas terhadap para oknum yang melakukan pencurian listrik serta perhatian dari DPRD Sumut. Dikatakan Frans, banyaknya pemadaman listrik di Kota Medan yang diduga kuat karena tindakan pencurian listrik. Frans menyebut ada rumah yang nyaris terbakar di daerah Ring Road Kota Medan, di mana beberapa rumah daerah itu ada dugaan pencurian arus. Ia juga meminta penertiban pencurian arus listrik oleh server penambangan Bitcoin ilegal yang bisa menimbulkan kebakaran di tengah masyarakat. Nah, seperti apa videonya? Mari kita saksikan bersama-sama. Jalankan usahanya, sebab dia dikhawatirkan bisa menimbulkan kebakaran yang membahayakan masyarakat dan merugikan keluarga negara. Bekap ini mari kita tindak seterusnya masyarakat. Dari organisasi juga nanti bisa kita kembangkan. Tetapi karena memang betul-betul pemerintah siap melaksanakan ini dan Kapolda Sumatera Utara bisa menindak atau menangkap siapa nanti yang membekap-bekap ini, kami juga mendukung. Pencurian listrik yang mengakibatkan ada beberapa rumah nyaris terbakar di Kota Medan. Ada beberapa rumah nyaris terbakar di Kota Medan
karena beberapa ada pencurian listrik. Itu yang kami sangat khawatirkan. Sehingga kami menduga ini ada oknum-oknum yang nakal yang membuat ini terjadi. Kami tidak tahu mau kemana mengadu. Kami juga tidak mau tahu kemana mengadu. Sehingga kami datang ke rumah kami ini, rumah rakyat ini, dan menyampaikan aspirasi kami. Karena begitu mengkhawatirkan pencurian listrik ini. Kita tahu bahwa kalau ini terus dibiarkan, maka potensi kebakaran akan terjadi di mana-mana. Itu akan kita khawatirkan. Oke, jadi konkretnya Pak. Iya. Jadi yang pasti kita menuntut supaya PLN bisa bertindak tegas. Jangan mau kalah terhadap siapapun. Dan DPRD bisa memanggil mereka untuk bisa menindak siapapun oknum-oknum yang melakukan pencurian listrik. Itu yang pertama. Ada beberapa pengusaha-pengusaha menurut dugaan kami, tapi kami datanya belum secara rinci, tapi lewat tuntutan kami ini bahwa kita mendesak penertiban pencurian listrik oleh server penambang Bitcoin ilegal yang bisa menimbulkan kebakaran tengah masyarakat. Yang kedua, pemerintah Provinsi Sumatera Utara, DPRD Sumatera Utara harus menyuarakan aspirasi masyarakat ini dengan memanggil pihak PLN dan para pengusaha-pengusaha Bitcoin ilegal. Kepolisian dan kejaksaan juga harus berani mengungkap para pelaku pencurian arus listrik. 6. Negara Indonesia tidak boleh kalah sama mafia dan mafia arus listrik. Sebab negara sudah rugi ratusan miliar. Kalau akibat pencurian ini, negara sudah rugi ratusan miliar. Itu yang kita khawatirkan. Jadi sudah negara rugi, masyarakat korban, rumah terbakar, apa yang mau kita dapat? Jadi ini yang mau kami suarakan. Ini yang mau kami suarakan. Menegakkan keadilan ini. Kami tidak ingin korban-korban di tengah masyarakat. Rumah ditinggal terbakar, rumah dibiarkan terbakar. Itu Bapak Ibu. Jadi terima kasih juga untuk teman-teman media. Ya. Ya, itu tadi terkait aksi dengan kasus listrik ya. Memang pemadaman listrik selalu menjadi polemik karena menyusahkan banyak orang. Baik, Tribuners, saat ini kita sudah terhubung dengan rekan kita yang ada di lapangan dengan Rehtin. Iya. Ya, selamat sore Rehtin. Selamat sore Kak Eti dan Bang Tuli. Selamat sore Tribuners. Iya, ini memang cerita soal Bitcoin ini kan sudah lama nih, tapi ini bisa ada ininya nggak, penjelasan sedikit nih gimana ya ceritanya hubungannya nih penimbunan penambangan Bitcoin dengan listrik ya, penggunaan arus listrik ini seperti apa? Gede ya? Iya gitu. Gimana ceritanya? Apakah memang ada ini penjelasan tadi dari masa aksi? Apakah dia memang menghabiskan banyak arus atau bagaimana? Iya, kalau berdasarkan keterangan dari pihak PLN, memang untuk penambangan Bitcoin ini karena Bitcoin ini juga digital gitu ya Bang. Jadi memerlukan banyak sekali arus, memerlukan banyak device atau peralatan yang memang membutuhkan banyak arus listrik. Dan kebanyakan penambangan Bitcoin di Kota Medan dan sekitarnya ini menggunakan arus listrik yang ilegal. Jadi mengambil arus-arus listrik dari pemukiman-pemukiman yang ada di sekitarnya. Gitu Bang. Oh begitu ya, oke. Artinya memang PLN mengetahui ya terkait dengan modus pencurian arus listrik ini ya Hani ya. Diakui PLN ya. Iya, kalau dari pihak PLN Kak, mereka memang udah menemukan bahkan, dan kalau dari laporan masyarakat itu ada 70 titik pencurian arus listrik untuk penambangan Bitcoin ilegal ini, dan yang sudah mereka temukan memang udah terbukti itu ada 20 titik di Kota Medan, kemudian juga ada di sekitar Kabupaten Deli Serdang juga ada. Iya. Selanjutnya bagaimana tindakan PLN terkait hal ini? Iya. Kita perlu juga kalau mendengarkan dari pihak PLN sendiri, mereka memang sudah mendapatkan laporan dari masyarakat dan juga sudah melakukan operasi penertiban pencurian arus atau P2TL tadi yang disampaikan oleh manajer komunikasi PLN UID Sumut. Dan mereka sudah dari 70 titik yang mereka dapat laporannya itu ada 20 titik yang sudah ditemukan gitu Kak. Dan tadi penjelasan PLN juga saat mereka ingin turun ke lapangan untuk menertibkan penambangan Bitcoin yang menggunakan arus listrik ilegal ini juga ada banyak tantangannya juga, karena mereka seringkali dihadang oleh oknum-oknum yang tidak mereka kenal juga di lokasi-lokasi itu. Dan laporan dari masyarakat ini yang sampai ke PLN itu juga tidak rinci ya, di mana titik-titik yang memang ada lokasi penambangan Bitcoin ini gitu. Jadi pihak PLN sendiri yang menelusuri di mana kira-kira adanya arus listrik, pemakaian arus listrik yang di atas wajar. Jadi dari 70 baru 20 yang ditemukan. Jadi
sisanya ada 50 lagi mereka masih melakukan penelusuran di mana titik-titik lokasi penambangan Bitcoin itu. Ya, kalau penambangan Bitcoin sendiri ini dilakukan secara perseorangan atau perusahaan atau bagaimana, Hani? Nah, biasanya dilakukan oleh perseorangan gitu, Kak. Dan mereka punya kelompok-kelompok, tapi karena ilegal, jadi tidak ada data yang rinci. Dan itu dilakukan oleh oknum yang memang mereka juga biasanya tidak berdomisili langsung. Berdasarkan keterangan dari PLN, mereka tidak berdomisili di sekitar wilayah yang melakukan penambangan Bitcoin. Ya, hal itu sengaja mungkin untuk memanipulasi ya, begitu ya kira-kira ya, modus yang dilakukan oleh para penambang Bitcoin ini ya? Ya, untuk manipulasi kurang lebih. Tapi kalau untuk penambangan Bitcoin sendiri di Medan ada yang legal atau enggak, Hani? Kira-kira gimana? Bisa dijelaskan? Nah, untuk penambangan Bitcoin sendiri mungkin itu diceknya di aparat hukum, Kak, karena tadi saya juga belum sempat untuk menanyakan ke aparat kepolisian apakah penambangan Bitcoin ini ada yang ilegal atau yang legal, tapi berdasarkan dari keterangan pihak PLN sendiri yang mereka temui di lapangan untuk dilakukan pengecekan arus ini, seluruh 20 yang terbukti ini tidak ada yang legal gitu. Tidak ada yang legal. Jadi mereka juga berkoordinasi dengan aparat kepolisian supaya yang mereka temukan itu dilarang untuk melakukan operasi penambangan Bitcoin karena memang tidak memiliki izin gitu. Iya. Bagi kita awam ya, penambangan Bitcoin saja masih sumir ya, masih penuh dengan ketidaktahuan ya, abu-abu segala macam. Ini ternyata ada sebuah praktek penambangan Bitcoin yang menggunakan arus listrik sangat besar dan ini berdampak untuk kita masyarakat umum yang terkena dampak dari pemadaman listrik tadi. Nah, untuk jalannya aksi sendiri tadi Hani bisa dijelaskan seperti apa masa tadi? Kira-kira apa yang akan dilakukan selanjutnya lah setelah aksi ini? Apa yang mereka ingin capai lah? Kira-kira seperti itu, ada yang disampaikan, Hani? Iya, tadi saat melakukan aksi, masa juga sebenarnya berharap ada anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara yang hadir menemui mereka. Tapi tadi pada saat aksi tidak ada anggota dewan yang bisa berhadir, sehingga yang menerima masa aksi di gedung DPRD Provinsi Sumatera Utara itu ada Humas DPRD Sumut yang menemui mereka dan mengatakan bahwa nanti akan disampaikan ke Komisi E DPRD Sumut untuk ditindaklanjuti. Dan dari masa aksi sendiri tadi penanggung jawab aksi menyatakan bahwa mereka sebenarnya ingin menyampaikan langsung dan kalau bisa ada dilakukan rapat dengar pendapat atau RDP dengan pihak DPRD Sumut dan juga pihak PLN supaya mereka bisa menyampaikan kepada kedua belah pihak ini, baik DPRD maupun PLN Provinsi Sumatera Utara. Iya, artinya PLN sebenarnya sudah mengetahui hal ini ya. Dan ini ya, itu urusannya selanjutnya adalah di kepolisian kah gitu, atau misalnya PLN juga bisa melakukan penindakan? Ya, kalau PLN dari segi arus listriknya, Bang. Tapi kalau dari segi hukumnya itu aparat kepolisian, mereka berkoordinasi dengan aparat kepolisian. Oke. Ya sebetulnya kan apalagi PLN sudah mengantongi tadi data-data tadi ya. Sebaiknya langsung diputus ya. Iya, seharusnya kita berharap ya PLN bisa langsung memberikan aksi nyata gitu ya. Biar pakai lilin lagi gitu. PLN ya. Perusahaan listrik. Sudah. Tapi kita berharap ya praktek-praktek seperti ini tidak ada lagi, bisa diminimalisir karena ini dampaknya juga ke kita semua luas. Ya. Iya, karena rumah tadi ada yang terbakar juga. Itu satu, yang kedua juga usaha-usaha kecil yang ada di sekitar pasti akan berdampak ya Turul ya. Iya, betul sekali, Kak. Hani, baik Hani, terima kasih Hani. Ada yang mau disampaikan sebagai closing Hani? Loh kok closing dia? Kita dong yang closing. Closing kita di berita terakhir. Oh iya. Ya Hani. Ya cukup Kak Eti dan Mas Ruli. Oke. Baik, terima kasih Hani untuk laporannya. Tetap semangat. Ya. Selamat bertugas kembali. Iya, Truli. Ya baik, itu tadi Tribuners, hati-hati ya di barangkali di sekitar Anda, di sekitar kita ini ada saja ini aksi-aksi dari penambangan Bitcoin ilegal yang dilakukan oknum-oknum tertentu gitu. Karena berdampak ya ternyata ya. Iya, ternyata berdampak apa pada pemadaman. Pemadaman gitu. Memang kita akui akhir-akhir ini memang sering padam listrik kok.
terasa. Ini tadi saja waktu di rumah juga itu dari mulai jam 9 itu sampai jam 12 itu sudah padam listrik. Nah, seperti itu. Nah, jangan sampai kita pakai lilin lagi ya, nanti namanya bukan lagi perusahaan listrik negara tetapi perusahaan bla 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 negara. Tapi yang gitu. pasti kan Truli, kalau yang namanya pencurian arus pasti ya dia tidak menggunakan alat standar ya. Iya. Dan itu kan sangat beresiko sekali gitu. Jadi ya semogalah polisi dan PLN tentunya bisa meminimalisir aksi-aksi pencurian listrik sehingga kita bisa lebih nyaman dan aman tinggal menggunakan listrik dari PLN. Baik, Truli. Ya, itu saja. Itu tadi berita ketiga kita, berita terakhir kita di edisi hari ini. Saatnya kita berdua untuk undur diri dan kita akan bertemu kembali di pekan depan tentu saja dengan berita-berita menarik lain yang akan menjadi informasi dan referensi bagi Anda. Saya Tiwa Yuni. Saya Truli Oktopurba. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.